Hari ini jadwal Sandra untuk belanja bulanan. Memang sejak menikah ia tetap menjalankan tugasnya seperti dulu, yaitu berbelanja bulanan untuk keperluan rumah. Sandra tidak keberatan sama sekali, justru ia senang melakukannya. Sandra baru saja selesai mandi, ia membuka lemari di mana pakaian dari satu toko pindah semua ke dalam lemarinya. Siapa lagi pelakunya jika bukan Harun? Ini saja deh, gumam Sandra memilih gaun putih berlengan panjang dengan batasan selutut. Setelah selesai memakai baju dan memakai makeup tipis, Sandra menghubungi Harun untuk meminta izin pergi. Sudah biasa ia lakukan sebelum pergi kemanapun harus izin dengan sang suami. Halo, sayang. Halo, Mas. Aku izin mau ke supermarket ya, mau belanja bulanan. Iya sayang, hati-hati ya. Iya, Mas. Setelah selesai meminta izin, Sandra bergegas keluar dari kamar, meraih nota belanjaan yang harus ia beli, dan kebetulan ia bertemu dengan Ana yang mau pergi ke kampus. Loh, kamu masih ngampus An? Tanya Sandra, pasalnya gadis itu sudah menyelesaikan sidang skripsinya sejak bulan lalu. Iya kak, aku hanya main-main saja di sana sekalian cari-cari referensi kerja. Jawab Ana kemudian menggandeng tangan Sandra untuk keluar rumah. Ana mengantar Sandra sampai depan lobi supermarket, setelahnya gadis itu melesat pergi setelah pamit pada Sandra sebelumnya. Sandra sendiri segera mengambil troli belanjaan dan mulai memasukkan barang sesuai kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur sampai kebutuhan untuk mencuci. Karena terlalu serius dengan kertas di tangannya, tanpa sengaja Sandra menabrak troli orang lain. Oh ya ampun, maaf, ucap Sandra pada pria di depannya ini. Tidak apa-apa, Mbak. Balasnya ramah. Loh, Nyonya Sandra, tanya pria itu menunjuk Sandra yang juga seperti tidak asing dengan orang ini. Oh Tuan Aji, balas Sandra, ingat. Sendirian aja Nyonya, memang tidak ada asisten yang melakukan ini sampai Anda sendiri harus berbelanja. Tanya Aji. Ada, hanya saya ingin melakukannya. Jawab Sandra. Kalau begitu saya permisi, Tuan. Sekali lagi saya minta maaf, ucap Sandra pamit dan kembali melanjutkan berbelanja. Setelah cukup lama berbelanja, akhirnya Sandra selesai membayar. Ia memesan taksi online untuk pulang dan lagi-lagi kebetulan sekali ia bertemu dengan Aji, rekan kerja suaminya. Nyonya Sandra, mau saya antar? Tanya Aji sopan. Tidak perlu, Tuan. Saya sudah menunggu taksi pesanan saya, tolak Sandra merasa asing jika harus naik satu mobil orang yang baru ia kenal. Baiklah, ucap Aji kemudian segera pergi. Asteris. Sandra meletakkan belanjaannya di meja dapur yang mana langsung dirapikan oleh Bu Nur dan juga pelayan yang lain. Sandra sendiri sudah masuk ke dalam kamar untuk berganti baju karena bagaimanapun daster tetap pakaiannya kebanggaannya. Ah nyaman sekali, gumam Sandra duduk di sofa dengan sudah berganti pakaian. Sandra perlahan-lahan memejamkan matanya, mungkin ia sangat mengantuk setelah berbelanja tadi sampai-sampai ketiduran seperti ini di sofa. Jam baru menunjukkan pukul 15 tetapi Harun sudah pulang dari kantor, ia tidak menemukan sang istri bersama orang tuanya di bawah sehingga langsung saja masuk ke dalam kamar. Setelah masuk, Harun menggelengkan kepalanya melihat Sandra yang tidur sambil duduk dengan tangan yang menopang kepalanya. Untung istri, gumam Harun segera menggendong Sandra dan memindahkannya ke ranjang. Harun menatap wajah Sandra yang terlihat begitu tenang, wajah cantik dengan kulit putih dan mulus serta bibir sedikit tebal yang selalu membuat Harun candu setiap kali merasakannya. Masih betah dekat dengan Sandra, kini Harun meraih tangan Sandra dan pelan kemudian berlanjut mencium kening istrinya dalam. Tidur yang nyenyak, sayang, bisik Harun kemudian segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sandra terbangun ketika mendengar suara gemericik air. Ia mengerutkan keningnya berpikir siapa yang mandi di kamarnya sementara ini belum jam Harun pulang kerja. Berniat untuk mengetuk pintu kamar mandi ia urungkan setelah melihat tas kerja suaminya di sofa, tiba-tiba terlintas di pikirannya untuk mengerjai Harun. Mendengar suara shower yang mati buru-buru Sandra berjongkok agar bisa mengejutkan suaminya, dan saat pintu terbuka langsung saja. Dor, teriak Sandra berhasil membuat jantung Harun ingin melompat keluar. Astaga! Pekik Harun memegangi dadanya dengan mata terpejam karena saking terkejutnya. Hahaha, kaget ya mas? Tanya Sandra masih dengan tertawa lepas. Oh sengaja kamu mau ngerjain ya? Sini kamu, cicit Harun menggendong Sandra dan membawanya ke ranjang. Sandra tertawa ketika Harun menggelitik perutnya,
ia paling tidak tahan jika dilakukan seperti itu. Bahkan karena terlalu tertawa sudut matanya sampai mengeluarkan air mata. Hahaha mas udah mas, ampun hahaha. Pinta Sandra namun Harun tetap asik menggoda istrinya. Biarin siapa suruh ngerjain suami sendiri, balas Harun semakin gencar untuk menggelitik perut Sandra. Sandra menendang acak dan tanpa sengaja kakinya menarik handuk yang Harun gunakan untuk menutupi sebagian tubuhnya, dan pada saat terlepas langsung saja Sandra berhenti tertawa dengan mulut yang terbuka lebar. Kenapa? Mau? Tanya Harun menggoda Sandra yang terlihat terkejut dengan bagian bawah Harun. Mas, tutupin itunya, pekik Sandra setelah sadar buru-buru menutup matanya dengan telapak tangan. Hahaha ngapain ditutupin orang kamu suka ngeliatinnya tadi? Balas Harun tertawa terbahak-bahak sambil mengikat kembali handuknya. Sandra menggerutu pada dirinya sendiri, bisa-bisanya ia terpaku tadi seketika. Sementara Harun tertawa lepas melihat ekspresi terkejut istrinya sampai sekarang. Kenapa sih, sayang? Wajar kalau ngeliat, ucap Harun mengusap kepala Sandra. Tapi kan sudahlah mas, balas Sandra menutupi wajahnya dengan bantal. Harun tersenyum kemudian mengambil bantal yang menutupi wajah Sandra, ditangkupnya wajah Sandra kemudian ia dengan lembut. Suatu hari kamu harus terbiasa dengan hal seperti ini, sayang. Jika hari ini kamu masih malu itu wajar tapi apa selamanya akan seperti ini Tanya Harun menatap Sandra yang juga menatapnya. Iya mas, maaf. Jawab Sandra memejamkan matanya, melihat Harun yang bicara begitu dewasa membuat Sandra mengerti dengan ucapan sang suami. Cantiknya istriku, bisik Harun menciumi pipi Sandra dengan gemas. Sandra sedang bersantai di ruang tamu bersama kedua mertuanya, mereka asik berbincang dan mengobrol sambil menikmati secangkir teh buatan Sandra. Mama senang sekali melihat hubungan kamu dan Harun semakin membaik, ucap Amira setelah menyeruput teh miliknya. Alhamdulillah, Ma, Mas Harun benar-benar mau belajar mencintai aku, balas Sandra tersenyum. Syukur kalau begitu, nak. Semoga kalian selalu bersama dan tidak ada masalah apapun yang menimpa, cicit Adiguna seraya beranjak dari duduknya untuk istirahat-istirahat di kamar. Mama ke kamar dulu ya, sayang. Terima kasih untuk tehnya, ucap Amira menyusul suaminya yang sudah berlalu ke kamar. Dan di ruang tamu tinggallah Sandra sendiri, duduk menghadap TV yang sedang menayangkan sinetron yang tidak terlalu disukai oleh Sandra. Berniat untuk pergi dari sana diurungkan ketika melihat Ana pulang dengan wajah berseri-seri sambil memegangi wajahnya. Sandra berpikir apa yang telah terjadi pada adik iparnya itu. Ana, panggil Sandra membuat Ana menoleh padanya. Kakak, sedang apa? Tanya Ana dengan nada bahagia. Nonton TV tuh, kamu kenapa seneng banget kayaknya? Tanya Sandra balik seraya mengikuti gadis itu yang duduk di sofa. Enggak kak. Cuma tadi dengar-dengar nilai aku lumayan gede makanya aku seneng. Jawab Ana membuat Sandra ikut tersenyum. Syukur kalau gitu, oh iya niat abis lulus mau ngapain? Tanya Sandra sambil sesekali mencari channel TV yang bagus. Maunya sih nikah kak, jawab Ana asal sambil tertawa kecil. Terus, kenapa, belum ada calonnya? Tanya Sandra mengerutkan keningnya. Mama bilang aku harus punya pengalaman kerja minimal 1 tahun dulu, bahkan kalau bisa mengejar S2 dulu. Takut setelah menikah dan punya anak itu semua gak bisa aku lakukan, jawab Ana menghela nafas dalam. Ikutin kata orang tua aja, An. Kamu beruntung masih bisa dapat nasihat orang tua, gak kayak aku. Ucap Sandra pelan di akhir kalimatnya. Kakak maafkan aku, ujar Ana mengira telah menyinggung perasaan Sandra. Tidak, ini bukan salahmu. Balas Sandra, kamu baru pulang, lebih baik istirahat dulu Gi, tutur Sandra yang dibalas anggukan kecil oleh Ana. Baiklah kak, aku pergi ke kamar dulu ya. Permisi kak, pamit Ana kemudian segera pergi ke kamarnya. Asteris. Sandra tak henti memilih baju yang harus ia pakai untuk malam ini, ya ketika sore tadi Harun mengabarinya dengan mendadak jika dia harus ikut di acara pesta dengan para kolega bisnisnya. Alhasil sekarang Sandra sedang bingung memilih baju. Semua juga bagus kalau kamu yang pakai, sayang, ucap Harun melihat istrinya yang kebingungan. Mas, aku bukan permasalahin penampilan aku. Aku cuma gak mau nantinya bikin kamu malu, ujar Sandra menghela nafas pelan. Sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa mempermalukan aku, jangan pernah netting ucap Harun pelan sambil mengelus wajah Sandra yang sangat halus itu. Sandra mengangguk.
Karena dress code-nya berwarna merah, akhirnya pilihan Sandra jatuh pada gaun merah panjang dengan belahan samping sampai batas lututnya dan panjang lengannya sebahu, salah satu gaun yang Harun boyong dari toko kemarin. Pasti kamu tampan dengan ini, ucap Sandra mengambil setelan jas berwarna hitam karena memang untuk pria memakai hitam dan wanita memakai gaun merah. Benarkah? Tanya Harun seraya mengambil baju di tangan istrinya. Sandra berganti baju di kamar sementara Harun di kamar mandi. Sempat-sempatnya Harun menggoda Sandra untuk berganti baju bersama padahal jam sudah pukul 7 dan acaranya dimulai pukul 8.30. Sandra mencepol rambutnya dengan tatanan rambut yang rapi, bahkan ia sisakan sedikit anak rambut di bagian samping sehingga penampilannya terlihat begitu menawan. Belum lagi makeup yang disesuaikan dengan baju, lipstik merah namun tidak terlalu menor dan juga anting berlian serta kalung emas tipis yang Amira berikan padanya tempo hari. Tidak berlebihan kan? Gumam Sandra bertanya pada dirinya sendiri. Tak lama Harun keluar dengan penampilan yang sudah rapi, hanya tinggal menyisir rambutnya dan sedikit memakai parfum karena jujur Harun selalu wangi bahkan bangun tidur sekalipun. Sayang, tolong ambilkan jam tanganku. Pinta Harun yang belum melihat pada Sandra. Sandra mengambil jam yang menurutnya cocok dengan pakaian Harun, ia lantas memakaikannya pada Harun membuat fokus Harun akhirnya terpusat pada sang istri. Melihat penampilan Sandra membuat Harun terpana, wanita cantik di depannya ini adalah istrinya yang sangat-sangat cantik. Apa? Tanya Sandra ketika mendongak melihat Harun yang menatapnya penuh arti. Kita gak usah ke pesta ya, di kamar aja. Ucap Harun membuat raut wajah Sandra mengerut. Kenapa? Tanya Sandra bingung. Kamunya cantik banget, bisa-bisa kolega aku fokus ke kamu nanti. Gak rela berbagi, jawab Harun seraya merengkuh pinggang istrinya, mengikis jarak antara mereka. Hahaha, kamu ada-ada aja sih mas. Seru Sandra terkekeh mendengar ucapan suaminya. Harun tersenyum, andai tak berpikir akan merusak riasan istrinya Harun. Kamu juga tampan, pasti nanti rekan-rekan kamu yang perempuan fokus ke kamu semua dan aku tidak rela berbagi, cicit Sandra memegang wajah suaminya. Yang terpenting fokus aku cuma ke kamu, balas Harun mengusap pinggiran kening Sandra dengan jari telunjuknya. Harun dan Sandra segera pamit kepada orang tua mereka dan juga Ana, baik Amira dan Adi guna sama-sama pangling dengan penampilan menantu mereka yang terlihat sangat cantik. Mama sama papa aja pangling lihat kamu, apalagi aku sayang. Ucap Harun seraya memakai seatbeltnya. Aku berlebihan ya dandannya? Tanya Sandra melihat penampilannya sendiri. Iya kelebihan cantik, jawab Harun menggoda. Mas, pekik Sandra karena sedang serius Harun justru menggodanya. Harun hanya geleng-geleng kepala, tapi sungguh melihat Sandra membuat gejolak dalam diri Harun bangkit. Gejolak yang mendorongnya untuk segera memiliki Sandra seutuhnya tapi ia juga masih berpikir untuk tidak menyakiti Sandra dengan pemaksaannya.